Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dari IKM 2A akan mempresentasikan mengenai mini literatur review dengan judul "Peran Vaksinasi Polio dalam Mengatasi Penyebaran Virus Polio". Berikut anggota dari kelompok kami, ada saya sendiri Arina Alyamanda, ada Dinda Putri Rahmawati, ada Agustin Katarina Merima, dan ada Mega Andrian. Yang pertama adalah bagaimana cara kami mencari artikel-artikel yang akan kami bedah, yaitu pertama dengan menentukan topik yang akan dibahas, yaitu peran vaksinasi polio dalam mengatasi penyebaran virus polio. Yang kedua, merumuskan pertanyaan sesuai dengan topik. Pertanyaan yang kami ambil adalah, apa saja peran vaksinasi dalam mengontrol penyebaran virus polio? Yang ketiga, menentukan kata kunci sesuai dengan pertanyaan yang sudah ditentukan. Kami menggunakan kata kunci polio, vaksin polio, peran, dan juga pemberantasan polio. Dan yang keempat, memilih literatur sesuai dengan topik yang telah ditentukan menggunakan basis data yang terindeks fokus dan tahun terbit 5 tahun terakhir. Selanjutnya, ada langkah-langkah kami dalam mereview jurnal. Yang pertama, mencari dan menentukan 12 artikel dengan reputasi internasional yang sesuai dengan topik dan menggunakan kata kunci polio, vaksin, poliovirus, dan role. Yang kedua, membuat tabel rekapitulasi untuk membantu membandingkan antar artikel. Tabel rekapitulasi berisi informasi penulis tahun, problem penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis penelitian, cakupan penelitian, desain penelitian, karakteristik sampel, variabel yang diteliti dan pengukurannya, teknis analitis data, temuan penelitian, inkonsistensi, dan limitasi. Dan yang ketiga adalah membuat kesimpulan dari informasi yang didapatkan dalam tabel rekapitulasi. Selanjutnya, boleh dilanjutkan. Untuk yang pertama, ada impact of supplementary immunization activities using novel oral polio vaccine type 2 during a large outbreak of circulating vaccine derived poliovirus in Nigeria. Yang kedua ada the immunogenicity of monovalent oral poliovirus vaccine type 1 and IPV in the epischedule of India. Yang ketiga ada immune persistence following primary immunization and the immunogenicity and safety of a booster dose of a multi-dose Sabin strain-based inactivated polio vaccine in infants aged 18 months. Yang keempat ada immunization against poliomyelitis and the challenges to worldwide poliomyelitis eradication. Yang kelima ada immunogenicity and safety of an adjuvanted inactive polio vaccine IPV AI following vaccination in children at 2, 4, 6, and at 15 till 18 months. Yang keenam ada does Pakistan still have polio cases? Exploring discussions on polio and polio vaccine in online news comment in Pakistan. Lalu jurnal yang ketujuh ada Population Immunity and Polio Eradication, Pathogens, Multidisciplinary Digital Publishing Institute or MDPI. Yang kedelapan ada poliovirus neutralizing antibody, seroprevalence, and vaccine habits in a vaccine-derived poliovirus outbreak region in the Democratic Republic of Congo in 2018, the impact on the global eradication in CRF. Yang sembilan ada polio vaccine misinformation on social media, challenges, awards, and recommendation. Yang 10 ada evaluation of the immunization effectiveness of BOPV booster immunization and IPV revaccination. Yang ke-11 ada hypothetical emergence of poliovirus in 2020, part 2, exploration of the potential role of vaccines in control and eradication. Lalu yang ke-12 ada immunogenicity and safety of the inactivated poliomyelitis vaccine made from Sabin strain in a vase for clinical trial for the vaccination of a large population. Berikut adalah hasil dari artikel jurnal yang sudah kami review. Yang pertama adalah ditemukan bahwa pemberlakuan kampanye menggunakan vaksin NOPV type 2 dan vaksin MOPV type 2 sangat efektif dalam mengurangi penyebaran virus polio CVDPV type 2 di Nigeria. Kampanye ini menghasilkan pengurangan populasi yang rentan terhadap CVDPV type 2 sebesar 42% untuk NOPV type 2 dan 38% untuk MOPV type 2 per kampanyenya. Lalu pada jurnal yang kedua,
ditemukan bahwa semua jadwal vaksin yang diusulkan sangat efektif dalam menghasilkan tingkat serokonversi yang tinggi, di mana orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki antibodi menjadi memiliki antibodi setelah dilakukannya vaksinasi. Tingkatan serokonversi yang tinggi inilah yang membuktikan bahwa vaksinasi berjalan efektif dalam memicu respon kekebalan tubuh. Lalu yang ketiga, literatur yang ketiga berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa jadwal pemberian 5 dosis vaksin poliovirus inactivated SIPV memiliki efektivitas dan keamanan yang sebanding dengan vaksin IPV konvensional dan vaksin SIPV dosis tunggal. Pemberian 5 dosis vaksin SIPV terbukti memiliki persintesi tensi imun yang signifikan dan respon imun yang kuat setelah imunisasi booster, sehingga memberikan perlindungan yang baik terhadap virus polio. Lanjut literatur keempat. Pada literatur ini membahas mengenai temuan penting terkait pemberantasan polio, mulai dari pentingnya imunisasi, vaksin polio, dan tingkat keberhasilan pemberantasannya, di mana faktor penghambat pemberantasan polio termasuk vaksin yang sangat sulit dijangkau di negara tertentu, misinformasi dan ketakutan masyarakat terhadap vaksin polio dan mobilitas penduduk yang meningkatkan risiko penyebaran virus polio. Lanjut. Literatur yang kelima, pada penelitian ini menunjukkan bahwa vaksin IPVAI memiliki potensi untuk menjadi alternatif yang lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan vaksin IPV standar dalam program imunisasi anak. Dengan menggunakan vaksin IPVAI, ketersediaan vaksin polio dapat ditingkatkan dan biaya program imunisasi dapat ditekan. Pada literatur yang keenam, berdasarkan penelitian menghasilkan persepsi publik tentang polio dan vaksin di Pakistan sangatlah beragam. Beberapa orang di Pakistan percaya bahwa polio masih menyebar luas di Pakistan dan beranggapan bahwa polio tidak efektif. Dan sebagian besar yang lain percaya bahwa polio perlahan mulai diberantas oleh vaksin polio. Pada literatur yang ketujuh, berdasarkan penelitian ditemukan bahwa kekebalan kelompok adalah kondisi di mana proporsi populasi yang cukup kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga dapat melindungi individu yang tidak kebal dari infeksi. Mencapai kekebalan kelompok melalui cakupan dan vaksinasi yang tinggi sangat penting untuk memberantas polio. Strategi dan alat yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan kekebalan populasi yaitu seperti pelacakan GIPS atau GPS, dashboard, dan pemodelan statistik. Pada literatur yang ke-8, berdasarkan penelitian ditemukan tingkat seroprevalensi antibodi penetral virus polio 43,8%, 95%, CI 40,6 sampai 47%, memiliki antibodi penetralisir untuk polio type 1. 41,1%, 38 sampai 44,2% untuk polio type 2 dan 38%, 34,9 sampai 41% untuk polio type 3. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang polio, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kampanye vaksin polio mempengaruhi kegiatan imunisasi tambahan atau CIL. Selanjutnya pada literatur 9, berdasarkan penelitian ditemukan bahwa masyarakat mendapatkan informasi palsu tentang polio dari platform media sosial karena banyak orang yang suka melakukan pencarian kesehatan di media sosial. Studi tersebut menemukan bahwa akun X palsu yang menampilkan dirinya sebagai berita 24 jam dan menyebarkan video yang berisi klaim tidak berdasar tentang anak-anak yang jatuh sakit setelah menerima vaksin polio.
Oleh karena itu, banyak orang yang menentang petugas kesehatan dan menolak vaksin polio untuk anak-anak mereka. Kemudian pada literatur 10, penelitian menunjukkan bahwa pemberian vaksin virus polio yang tidak aktif atau IPV dan vaksin virus polio oral atau BOPV secara berurutan dan bergantian dapat menginduksi antibodi tingkat tinggi terhadap ketiga jenis virus polio dan memberikan kekebalan mukosa usus. Selain itu, imunisasi booster dengan IPV pada usia tertentu juga efektif dalam mempertahankan efektivitas perlindungan terhadap ketiga jenis virus polio. Studi ini menekankan pentingnya mengoptimalkan imunisasi polio sekuensial. Pada literatur ke-11, memberikan gambaran penting tentang pentingnya kombinasi vaksin dan NPI atau intervensi non-farmasi dalam mengendalikan dan memberantas penyakit virus polio yang baru muncul. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kerjasama global dan strategi vaksinasi yang efektif untuk mencapai dunia yang bebas dari penyakit polio. Selain itu, studi ini juga membahas strategi pengelolaan virus polio yang diturunkan dari vaksin, pengembangan vaksin virus polio baru, dan wawasan tentang pengembangan vaksin COVID-19. Pada literatur ke-12, penelitian menunjukkan bahwa vaksin polio baru yang dilemahkan atau SIPV menunjukkan konsistensi dan keamanan yang baik pada populasi skala besar. Kesimpulan dari beberapa jurnal yang telah kami telaah, kami menyimpulkan bahwa vaksinasi polio berperan penting dalam upaya pencegahan penyebaran virus polio dengan berbagai macam metode yang digunakan untuk menguji peran dan efektivitas vaksin dalam meminimalkan penyebaran polio. Namun hal ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, penggunaan dosis vaksin, jenis vaksin, persepsi masyarakat terhadap vaksin, pengaruh imunitas, sosialisasi mengenai vaksinasi polio, dan juga jadwal pemberian vaksin. Berikut daftar pustaka dari semua jurnal dan artikel yang akan digunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.